Bab 91 hingga 100. Masuklah, perintah Jonathan santai. Ya, Tuan Goldstein. Di bawah perintahnya, orang-orang itu masuk ke villa. Penampilan mereka menarik perhatian Margaret dan Emmeline. Tan Goldstein, tolong periksa isinya, kata lelaki berbaju hitam itu sambil menyodorkan kotak kayu cendana di telapak tangannya. Namun, Jonathan menerimanya dan melambai dengan sombong. Tidak perlu memeriksa isinya. Anda boleh pergi sekarang. Iya, tanpa ragu, orang-orang itu keluar dari villa dengan patuh. Setelah mereka pergi, Margaret mengerutkan bibirnya dengan kesal. Apa ini? Tentang apakah misteri itu? Saya tidak percaya mereka membuat pintu masuk yang megah hanya untuk mengirimkan kotak ini. Apa yang ada di dalam? Hadiah yang kusiapkan untuk pesta tahunan Josephine, kata Jonathan sambil meletakkan kotak cendana di atas meja. Biarkan aku melihat apa itu. Margaret membuka kotak itu tanpa ragu-ragu untuk memperlihatkan sesosok pahatan dari batu giok lavender tembus pandang. Tanpa sedikit pun terlihat, jelas bahwa ini adalah ornamen yang berharga. Oh, patung yang bagus. Kamu beli berapa? Margaret meraih patung giok lavender dan membelainya dengan santai seolah itu adalah hiasan murahan. 100.000, jawab Jonathan begitu saja. Patung jelek ini harganya 100.000. Margaret mengatupkan bibirnya tak percaya. Kurasa harganya paling banyak 10.000. Jonathan, apakah kamu ditipu? Jika harganya 10.000, aku akan membeli semuanya dari toko itu. Jonathan tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Jika dia mengetahui bahwa patung giok lavender harganya 300 juta, dia pasti akan gemetar ketakutan. Margaret mencemooh, apakah ini satu-satunya yang Anda beli untuk pesta tahunan perusahaan kita besok? Anda mampu untuk membeli sebuah villa tetapi tidak hadiah mahal. Kita akan dipermalukan lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan dengusan mengejek dan melemparkan patung giok lavender itu kembali ke dalam kotak cendana dengan paksa, hampir menjatuhkan kotak itu. Untungnya, patung giok lavender itu berkualitas baik. Kalau tidak, Margaret akan menyebabkan goresan pada patung itu dengan tindakannya. Patung ini pasti bernilai lebih dari 100.000. Emmeline, yang selama ini bungkam, akhirnya berkata. Dia tahu Jonathan tidak akan membeli batu giok murah seharga 100.000. Menurutmu berapa harganya, kalau begitu? Margaret mencibir. Aku tidak tahu, gumam Emmeline sambil menggigit bibir bawahnya. Gadis-gadis muda sepertimu sering ditipu. Margaret berkata dengan dingin saat dia bangkit untuk naik ke atas. Kita pasti akan dipermalukan besok. Setelah Margaret pergi, Emmeline tersentak dan mengejarnya. Dia tidak berani tinggal di ruang tamu bersama Jonathan dan bertindak seolah-olah dia adalah binatang buas yang mengerikan yang akan melahapnya kapan saja. Setelah mereka naik ke atas, Jonathan menyalakan sebatang rokok. Dia baru saja mengambil beberapa tiupan ketika langkah kaki terdengar di luar villa. Tak lama kemudian, Andrew muncul di depan mata. Komandan, dia menyapa Jonathan dengan seragam militernya yang baru disetrika. Setelah itu, dia berdiri di sana tanpa bergerak, seperti patung. Masuklah, kata Jonathan. Andrew mengangguk singkat dan masuk. Komandan, Graham Cabot baru saja mengirimkan perjanjian transfer saham ini, lapornya sebelum menyerahkan dokumen itu kepada Jonathan. Saat Jonathan duduk di sofa, Andrew berdiri di depannya dengan sikap hormat. Baiklah, Jonathan dengan santai menjawab. Dia mengambil dokumen itu dan membolak-baliknya. Di perjanjian tertulis 100% saham Graham Group dialihkan ke Jonathan Goldstein setelah Dewan Direksi memberikan suara serempak. Graham orang yang efisien, kata Jonathan, senang dengan betapa cepatnya Graham menangani masalah ini. Dia mendapatkan pulpen untuk dirinya sendiri dan menandatangani namanya di dokumen itu. Perjanjian tersebut mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu juga berarti Jonathan akan menjadi pemilik Graham Group mulai hari itu. Beri dia kartu ini. Dia berhak menghabiskan 3 miliar, kata Jonathan sambil memberikan kartu hitamnya kepada Andrew. Dia tidak takut Graham akan mengeluarkan uang terlalu banyak, karena yang terakhir adalah seorang pengecut. Ya, Komandan. Andrew mengambil kartu itu darinya dengan rendah hati. Ada perintah lain, Komandan. Itu dia. Datang jawaban Jonathan. Sebelum Andrew pergi, Jonathan memanggil, tunggu sebentar. Ingatlah untuk mengembalikan kartu itu kepadaku setelah dia menghabiskan 3 miliar. Ini adalah satu-satunya kartunya.
Jika Andrew mengira hanya ada 3 miliar di akun ini dan memberikan kartu itu kepada Graham, Jonathan akan menjadi miskin lagi. Dipahami, Andrew berbaris pergi setelah menerima perintah Jonathan. Begitu dia menghilang dari pandangan, Jonathan segera melemparkan perjanjian itu ke dalam kotak acak. Aku tidak bisa membiarkan Josephine melihat ini. Jika dia tahu, penyamaranku akan terbongkar. Tepat setelah dia menyembunyikan persetujuannya, Josephine tiba-tiba membuka pintu dan melangkah masuk. Jonathan, apa yang sedang kamu lakukan? Josephine mengerutkan kening saat melihat sosok Jonathan yang mencurigakan mengintai di sekitar. Ah, tidak apa-apa, saya sedang mencari obeng. Jonathan mengarang alasan, bibirnya melengkung menjadi senyuman. Dia berjalan ke Josephine. Sayang, kamu pasti lelah bekerja. Mengapa Anda tidak duduk? Aku bisa memberimu pijatan. Tidak, tidak apa-apa, jawab Josephine sambil menggelengkan kepalanya. Dia jatuh ke sofa karena kelelahan. Jadi, bagaimana hasil wawancara Anda dengan Graham Group? Kapan Anda akan mulai bekerja? Besok pagi. Jonathan duduk di sampingnya dengan acuh tak acuh dan perlahan-lahan mendekatinya. Saat tubuh mereka bersentuhan, Josephine tersentak seolah-olah dia tersengat listrik. Ngomong-ngomong, apakah kamu membeli hadiah seperti yang diinstruksikan? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ya, saya lakukan. Jonathan menunjuk ke kotak kayu cendana di atas meja. Ada di dalam kotak. Apa yang Anda beli? Josephine bertanya sambil berjalan menuju kotak kayu cendana. Ketika dia membuka kotak itu, sebuah patung transparan muncul di depan matanya. Keterkejutan melintas di matanya saat dia bertanya. Kamu membeli patung giok, apakah kamu menyukainya? Jonathan menoleh ke bahunya untuk bertanya. Ini pasti berharga setidaknya 100.000, kan? Josephine mengamati batu giok itu dengan hati-hati. Meskipun aku tidak terlalu mengenal batu giok, aku cukup yakin ini adalah batu giok berkualitas tinggi. Sebelumnya, saya melihat sepasang gelang giok di toko yang harganya ratusan ribu. Josephine lebih berpengalaman daripada Margaret, karena dia segera menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang berharga sepotong ornamen pada pandangan pertama. Itu tidak murah, jawab Jonathan dengan seringai nakal. Dia kemudian menjelaskan, itu adalah patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Kenner yang terkenal. Saya membelinya seharga 300 juta. 300 juta. Saat Josephine mendengar sosok itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bahkan tangannya yang memegang patung giok lavender sedikit bergetar. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Jonathan, Anda menghabiskan 300 juta untuk sepotong batu giok. Jika di masa lalu, saya tidak akan pernah percaya bahwa dia memiliki 300 juta. Tapi sekarang, dia menjadi semakin misterius, membuatnya semakin tak terduga. Dia tidak hanya dengan senang hati membeli mobil sport seharga 18.880.000, tetapi dia juga pindah ke sebuah villa senilai beberapa ratus juta dengan satu kata. Bahkan ketua grup Graham menunjukkan rasa hormat kepadanya. Oleh karena itu, membeli sepotong batu giok seharga 300 juta memang sesuatu yang akan dia lakukan. Nah, itu bohong. Jonathan tidak bisa menahan tawa pada keadaan emosinya. Berbohong, aku hanya bercanda. Batu giok ini hanya berharga beberapa ratus ribu. Benar-benar, Josephine agak skeptis. Mengapa saya berbohong tentang itu? Terkekeh, Jonathan kemudian bertanya, apakah saya terlihat seperti seseorang yang bisa membayar 300 juta? Tidak, Josephine menggelengkan kepalanya sebelum dia mengerutkan kening dan bertanya, bukankah aku mengatakan untuk membeli sesuatu sekitar 100.000? Bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak uang ketika Anda baru saja mulai bekerja? Setidaknya aku punya tabungan beberapa ratus ribu. Sebelum saya meninggalkan pos saya, Zachary memberi saya sejumlah besar uang, mengatakan bahwa itu adalah kompensasi. Jonathan mengarang alasan secara acak, menggunakan Zachary sebagai tameng lagi. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Josephine sangat kesal sehingga dia kehilangan kata-kata. Dulu, aku miskin dan membuatmu diejek bersamaku selama pesta tahunan. Namun tahun ini, semuanya akan berbeda. Perlahan berjalan ke arahnya, Jonathan memeluk pinggangnya dari belakang. Dengan suara lembut, dia bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memperlakukanmu dengan hina. Oke, pada pelukannya yang tiba-tiba, Josephine secara naluriah menegang, dan bahkan tangannya menjadi kaku. Cepat dan lepaskan.
Akan buruk jika Emmeline melihat kita seperti ini. Josephine mulai berjuang, tetapi itu hanyalah upaya setengah hati. Sebenarnya, keengganannya terhadap Jonathan berangsur-angsur mulai memudar. Dia tidak akan melihat kita, Jonathan dengan ringan meniupkan embusan udara hangat ke telinganya. Jika dia berani mengintip kita, aku akan memukulnya. Dia adik iparmu, jadi kamu tidak boleh berpikiran tidak senonoh tentang dia. Kepalanya tersentak ke belakang, Josephine menembakkan belati ke arahnya. Saya mendengar bahwa banyak pria berfantasi tentang saudara ipar mereka. Saya harus menyiram gagasan anehnya di buayan. Aku tidak punya pikiran tidak senonoh tentang dia. Jonathan mengerucutkan bibirnya. Sosoknya datar tanpa lekukan untuk dibicarakan, jadi dia perlu beberapa tahun lagi untuk tumbuh menjadi mereka. Kamu juga tidak boleh memiliki pemikiran tidak senonoh tentang dia di masa depan. Josephine menegaskan dengan dingin. Aku hanya punya pikiran tidak senonoh tentangmu. Mengangkatnya, Jonathan berputar dan menjepitnya ke sofa. Dia kemudian menurunkan dirinya di atasnya dan sesaat lagi dari menangkap bibirnya ketika dering telepon yang melengking mengganggunya. Siapa yang menelepon saat ini? Ekspresi Jonathan berubah menjadi sangat suram. Ini ponselku. Josephine buru-buru mendorongnya menjauh, dering telepon membuatnya keluar dari kabut hasratnya. Halo, Paman Ezra. Apakah kamu sudah membuat semua persiapan untuk pesta tahunan besok? Suara tegang seorang pria terdengar dari ujung telepon. Selain itu, dia juga sepertinya bisa mendengar erangan lembut seorang wanita. Ya, semuanya sudah siap. Wajah Josephine langsung memerah saat mendengar celana wanita itu. Dia bukan remaja muda, jadi dia secara alami tahu apa yang mereka lakukan. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah? Suara kasar pria itu mulai sedikit mengamuk, dan dia bahkan terengah-engah. Ya, jawab Josephine. Ingatlah untuk berada di sana tepat pukul 8 besok pagi. Oh ya, saya mendengar bahwa menantu keluarga Anda yang tidak berharga sekarang kembali setelah menghilang selama 3 tahun. Paman Josephine, Ezra Smith, tiba-tiba menyebut Jonathan. Ya, itu benar. Josephine secara refleks menjauhkan telepon. Tidak ingin Jonathan mendengar orang lain mengkritiknya. Namun, jarak yang sangat dekat itu tidak menyulitkan pendengaran Jonathan yang tajam. Jangan bawa dia besok, jangan sampai dia membodohi dirinya sendiri. Baiklah, saya akan berbicara dengan Anda lain kali. Aku sedang sibuk sekarang. Tanpa menunggu respons Josephine, pria itu menutup telepon dengan bunyi bip. Sebelum panggilan terputus, jeritan tersiksa namun euforia seorang wanita membelah udara tanpa peringatan. Mendengar itu, Josephine tersipu sampai ke ujung telinganya. Astaga, ini sangat canggung. Paman Ezra benar-benar tidak keberatan sama sekali. Dia mengeluh dengan wajahnya yang merah padam. Bagaimana apanya? Jonathan berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Yah. Josephine hendak menjawab, tetapi di detik berikutnya, dia memelototinya. Berhentilah menanyakan hal yang sudah jelas. Aku benar-benar tidak mendengar apa-apa. Jonathan merentangkan tangannya, ekspresi polos di wajahnya. Lupakan tentang itu. Mari kita bertemu di ruang tamu jam 6:30 besok pagi. Jangan tidur berlebihan. Setelah mengatakan itu, Josephine langsung berdiri dan bergegas menuju lantai 2. Aku terlalu lelah hari ini, jadi aku mungkin ketiduran. Jonathan mengusap kepalanya dengan kelelahan terukir di wajahnya. Bagaimana kalau kita tidur bersama malam ini? Kemudian Anda bisa membangunkan saya besok pagi. Dalam mimpimu, Josephine memelototinya. Kamu sudah memanfaatkanku sebelumnya. Hei, tidak ada hal seperti itu. Sambil menyeringai, Jonathan menggerutu, bagaimana bisa memanfaatkanmu padahal kamu istriku. Apapun, memutar matanya ke arahnya, Josephine kemudian menuju ke atas, menggoyangkan pinggulnya sepanjang jalan. Malam berlalu dalam sekejap mata. Langit baru saja mulai cerah, tapi Margaret sudah mandi dan berganti pakaian beberapa jam yang lalu. Dia bahkan keluar dan melakukan makeover. Bahkan Connor, yang pada dasarnya memakai celemek setiap hari, sengaja berganti menjadi jas hitam. Itu adalah pesta tahunan keluarga Smith, acara yang sangat megah bagi semua anggota keluarga Smith. Ketuk, ketuk, bangun, Jonathan. Pukul 6:30 pagi, Josephine mengetuk pintu kamar Jonathan. Yang akan datang. Saat Jonathan membuka pintu, dia disambut oleh pemandangan Josephine dalam gaun putih. Rambutnya yang panjang dan hitam dengan santai menutupi bahunya, sementara kulitnya yang putih mulus dan kenyal.
Saat dia mengenakan gaun putih, khususnya, dia memancarkan aura murni dan halus. Apa yang kamu lihat? Josephine merasakan sentuhan gelisah pada pengawasannya, sedikit rona merah menodai wajahnya. Melihat wajah cantikmu, Jonathan merangkul pinggangnya yang ramping dan berbisik ke telinganya, beri aku ciuman, sayang. Berhenti main-main. Josephine tidak bisa membantu mendorong dia pergi. Ibu dan ayah sedang menunggumu di bawah. Mereka tidak akan melihatnya bahkan jika kamu menciumku. Dengan lengan melingkari pinggang Josephine, Jonathan baru saja akan menangkap bibirnya, tetapi dia melepaskan diri dan berlari ke bawah seolah-olah melarikan diri untuknya kehidupan. Ketika Jonathan turun, keluarga beranggotakan 4 orang itu sudah siap untuk pergi kapan saja. Begitu Margaret melihat pakaian kasual Jonathan, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu akan seperti ini, Jonathan? Apakah ada masalah? Jonathan membalas dengan datar. Dalam beberapa tahun terakhir, yang saya kenakan hanyalah seragam militer selain pakaian kasual. Saya hampir tidak pernah memakai yang lain. Apakah kamu tahu acara hari ini? Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Margaret mengucapkan, hari ini adalah pesta tahunan keluarga Smith, dan semua orang akan hadir dengan pakaian formal. Apakah Anda ingin menjadi satu-satunya orang yang berpakaian santai? Dan apakah Anda sengaja membuat kami dipermalukan dengan Anda? Kamu akan dipermalukan olehku hanya karena aku tidak berpakaian semewah kamu saat menghadiri pesta. Jonathan kemudian mencibir, apakah menurut Anda pesta tahunan keluarga Smith adalah acara internasional? Dia sedang tidak mood untuk bertengkar dengannya. Jika dia dengan baik membujukku untuk berubah, mungkin aku tidak akan keberatan. Sayangnya, saya tidak tahan dengan ucapan sarkastiknya. Apakah kamu akan berubah atau tidak? Margaret mencela sambil menunjuk jarinya ke arahnya, ekspresinya membeku. Tidak, sikap Jonathan sangat jelas. Kamu tidak diizinkan menghadiri pesta tahunan hari ini jika kamu tidak berganti pakaian. Dengan harum, dia menyalak, ayo pergi. Karena itu, dia menjauh. Saya lebih suka dia tidak hadir daripada dipermalukan bersamanya. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk memutuskan apakah aku bisa hadir? Jonathan mengangkat alis, tidak menyerah pada sikap sombongnya. Siapa yang bisa memutuskan jika bukan aku? Margaret langsung mengangkat tangannya setelah mendengar itu. Tetapi ketika dia baru saja akan melampiaskan amarahnya, Josephine memotongnya. Cukup, berhenti berdebat. Jonathanlah yang menyiapkan hadiah, jadi apa hakmu untuk melarang dia hadir? Ini hanya pakaian, bukan? Sudahlah jika dia tidak mau berubah. Pembelaannya yang tak terduga terhadap Jonathan membuat ekspresi Margaret langsung berubah menjadi topeng kemarahan. Kamu di pihak siapa, celaka? Dia menyiapkan hadiah, katamu. Di mana dia mendapatkan uang? Itu darimu, bukan? Dia telah menggunakan uangmu untuk membeli hadiah untuk pesta tahunan keluarga Smith, bukan? Ini berbeda tahun ini. Dengan suara dingin, Josephine menyatakan, tahun ini, dia membeli hadiah itu dari sakunya sendiri. Bagus, teruslah berakting dengannya untuk menipuku. Margaret sama sekali tidak mempercayainya. Kita lihat siapa akhirnya memalukan ketika kita tiba di rumah Smith. Apa peduliku jika dia ingin pergi? Setelah mengatakan itu, dia bergegas pergi. Di luar pintu, mobil yang dipesan Josephine sebelumnya sudah menunggu. Membuka pintu mobil, Jonathan baru saja hendak duduk di kursi belakang bersama Josephine ketika Margaret menyuruhnya duduk di depan. Pergi dan duduklah di kursi penumpang. Kamu tidak layak duduk di kursi belakang. Melirik ke arahnya, Jonathan mengabaikannya sepenuhnya dan duduk di samping Josephine. Beraninya kamu, ketika Margaret melihat bahwa kata-katanya tidak didengar, dan dia tidak memedulikannya, dadanya naik turun dengan keras. Apakah kamu mendengarku, Jonathan? Tetap saja, Jonathan mengabaikannya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Connor mendesak, baiklah, cukup, cepat dan masuk ke mobil. Kita akan terlambat jika kamu tidak bergegas. Kancingkan. Memelototinya, Margaret naik ke kursi depan. Mobil kemudian meninggalkan Edenic Heights dan menuju pusat kota. Meskipun memiliki pusat kota, Jadeboro sebenarnya tidak terlalu besar. Di masa lalu, orang kaya senang tinggal di pusat kota karena mereka menyukai suasana yang hidup. Namun saat ini, mereka lebih suka tinggal di pinggiran kota, karena mereka senang dekat dengan alam. Semakin kaya, semakin jauh dari pusat kota tinggal.
Ketika kita tiba nanti, tutup telinga saja pada apapun yang mereka katakan, gumam Josephine kepada Jonathan di kursi belakang. Meskipun mereka belum sampai di rumah Smith, dia sudah bisa menebak bagaimana orang-orang dari keluarga Smith itu akan mempermainkan Jonathan. Lagi pula, itu sama setiap tahun. Selama dia menghadiri pesta, mereka akan menggunakan setiap senjata di gudang mereka untuk mempermalukannya. Oke, jawab Jonathan dengan lembut. Pada saat yang sama, adegan orang-orang dari keluarga Smith menumpuk cemoohan padanya selama pesta tahunan keluarga Smith beberapa tahun yang lalu terlintas di benaknya. Saya adalah mangsa termuda di sana karena saya adalah menantu laki-laki yang tinggal. Karena alasan itu, tidak ada dari mereka yang menghormati saya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah mansion. Area yang ditempati mansion itu sedikit. Dibandingkan dengan mansion milik keluarga Blackwood, mansion ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai mansion. Paling-paling, itu hanyalah halaman yang luas. Dan jika dibandingkan dengan villa nomor 1, itu benar-benar menyedihkan. Villa nomor 1 adalah rumah termahal di Jadeboro, dengan konstruksinya saja menelan biaya ratusan juta. Dalam hal ukuran dan wilayah geografisnya, rumah besar milik keluarga Smith ini bahkan tidak bisa menahannya. Titik petik 2. Di sini, saat pintu mobil dibuka, beberapa dari mereka turun dari mobil, satu demi satu. Saat itu, kerumunan telah terbentuk di depan rumah Smith. Ada deretan demi deretan mobil mewah. Meskipun tidak selangit, semuanya berharga setidaknya 1 juta. Keluarga yang jatuh dari kasih karunia masih lebih berpengaruh daripada yang lain. Meskipun dianggap sebagai keluarga kelas 3, keluarga Smith telah ada di Jadeboro setidaknya selama beberapa dekade, jadi mereka memiliki beberapa koneksi. Paman Ezra, orang yang menyapa para tamu di depan pintu tak lain adalah Paman Josephine, Ezra. Dia awalnya tersenyum, tetapi begitu dia melihat Josephine dan keluarganya, senyum di wajahnya menghilang dalam sekejap. Pukul berapa sekarang? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda akan tiba pada pukul 8 tepat? Apakah Anda tahu arti ketepatan waktu? Bahkan sebelum mereka melangkah ke mansion, mereka diseret ke bara oleh pria itu. Meskipun sangat tinggi dan perkasa di rumah, Margaret bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes di depan Ezra. Lalu lintas padat dalam perjalanan ke sini, Paman Ezra. Pada akhirnya, Josephine lah yang melangkah keluar dan menjawabnya. Oke, terserah. Masuk saja. Ezra melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia akan menyapa kelompok tamu berikutnya, tetapi begitu dia melihat Jonathan, ekspresinya langsung menjadi gelap. Siapa yang membawanya ke sini? Bukankah aku sudah memberitahumu tadi malam bahwa kau tidak boleh membawanya ke sini, Josephine? Paman Ezra, ketika Josephine mendengar dia mengatakan hal seperti itu di depan semua orang tanpa rasa hormat untuk martabat Jonathan, ekspresinya juga menjadi gelap. Dia adalah bagian dari keluarga kita, jadi mengapa dia tidak diizinkan untuk datang? Apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku melarangmu membawanya? Sambil mendengus, Ezra melontarkan pandangan menghina kepada Jonathan dan mengejek, apa gunanya sampah yang tidak berharga seperti dia selain untuk mempermalukan keluarga Smith? Lihat pakaiannya, dia bahkan tidak mengenakan sesuatu yang layak. Apakah dia tahu acara hari ini? Bagaimana mungkin dia hanya memakai pakaian lusuh seperti itu? Bahkan sebelum aku memasuki mansion, penghinaan yang kuharapkan sudah dimulai. Dalam sekejap mata, ekspresi Jonathan menjadi dingin. Adegan dari 3 tahun lalu diputar di benaknya sekali lagi. Apa hubungan pakaianku denganmu? Mengenai Ezra dengan dingin, dia berkata, selain itu, menurut saya Anda tidak berhak memutuskan siapapun yang diizinkan menghadiri pesta tahunan keluarga Smith, bukan? Apakah Hugo sudah bangun selama bertahun-tahun karena Anda sekarang menjadi patriark keluarga Smith? Apa yang baru saja Anda katakan? Melihat dia masih berani membalas, Ezra langsung meledakkan gasket. Beraninya kau berbicara padaku dengan cara seperti itu, Jonathan. Sejauh yang saya ingat, dia hanyalah menantu laki-laki yang tidak berguna. Setiap kali dia menghadiri pesta tahunan keluarga Smith, dia selalu berdiri di sana dengan patuh dan mengizinkan saya untuk menghinanya tanpa keberanian untuk membalas. Tapi hari ini, dia benar-benar berani menjawab kembali. Apakah saya harus memeriksa kamus ketika saya berbicara dengan Anda, memastikan apa yang bisa dan tidak bisa saya katakan? Jonathan membalas dengan dingin. Ini tidak masuk akal.
Beraninya kau bicara begitu kasar kepadaku padahal kau hanyalah seorang gelandangan yang tidak berguna. Ezra sangat marah dengan kata-katanya sehingga wajahnya memerah. Kenapa kau masih berdiri saja, memutar-mutar ibu jarimu, Connor? Cepat dan pertahankan antrean menantu laki-laki Anda yang tidak berguna ini. Mendengar namanya tiba-tiba, Connor mengalihkan pandangannya antara Ezra dan Jonathan. Dia menatap mereka berdua untuk waktu yang lama namun tidak mengatakan apa-apa. Connor, ketika dia tidak bergerak untuk ikut campur setelah sekian lama, Ezra menjadi balistik. Apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang ini, Connor? Jika tidak, maka saya akan melakukannya untuk Anda. Tidak lama setelah dia mengatakan itu, dia menyingsingkan lengan bajunya, tampaknya bersiap untuk mendapatkan fisik. Tetapi tepat pada saat itu, Josephine, yang selama ini bungkam, tiba-tiba memperingatkan dengan ekspresi dingin di wajahnya, Paman Ezra, hari ini adalah pesta tahunan keluarga Smith, jadi sebaiknya Anda tidak membuat keributan. Jika tidak, keluarga Smith benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain. Lagi pula, tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan dalam menghina Jonathan? Aku sudah terlalu jauh. Setelah mendengar itu, Ezra menjadi sangat marah sehingga bercak merah di wajahnya semakin gelap. Terlepas dari apakah itu benar, jadi bagaimana jika aku menghinanya dengan cara yang lebih buruk lagi? Bukankah itu fakta bahwa dia adalah menantu laki-laki yang tidak berharga? Jika dia belum menikah dengan keluarga Smith, menurut Anda apakah dia berhak menghadiri acara eksklusif semacam itu? Acara eksklusif. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Jonathan terkikik saat kilatan penghinaan melintas di matanya. Pesta tahunan seperti itu oleh keluarga Smith dianggap sebagai acara eksklusif. Apa itu acara eksklusif? Hanya acara yang saya hadiri yang dianggap sebagai acara eksklusif. Bahkan jika patriark keluarga paling terkemuka di Canaya ingin bertemu dengan saya, dia harus membuat janji 3 hari sebelumnya. Dan itu bahkan tergantung pada mood saya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Smith belaka? Dengarkan itu, apakah itu sesuatu yang harus dia katakan? Ketika Ezra mendengar itu, dia menjadi sangat marah hingga uap keluar dari telinganya. Tapi saat kata-katanya jatuh, suara wanita yang tajam terdengar dari arah rumah Smith. Apa semua keributan ini? Saya dapat mendengar Anda semua membuat keributan di luar sana dari jarak beberapa puluh meter. Mengapa banyak dari Anda bertengkar di sini pada kesempatan seperti ini hari ini? Apakah Anda semua sengaja membuat lelucon tentang keluarga Smith? Setelah itu, seorang wanita parubaya dengan gaun merah keluar dari mansion. Dia tidak tampak terlalu muda tetapi tampaknya berusia 40-an atau 50-an sebagai gantinya. Dia meneteskan emas dan perak, tetapi terlepas dari upaya terbaiknya untuk menampilkan dirinya sebagai wanita kaya, dia hanya terlihat seperti orang kaya baru. Serafina, Ezra langsung menyapa wanita parubaya itu begitu dia melihatnya. Bahkan Connor melakukan hal yang sama. Kau di sini, Connor. Wanita parubaya, Serafina Duval, melirik Connor sebelum mengalihkan pandangannya ke Josephine. Oh, kamu juga di sini, Josephine. Adapun Margaret, Serafina bahkan tidak berkenan untuk meliriknya. Dan ini, tatapannya terhenti pada Jonathan sejenak. Jonathan, dia langsung mengenalinya, dan keheranan muncul di wajahnya. Ini aku, Jonathan menegaskan dengan tenang. Ini benar-benar kamu. Serafina semakin terkejut. Bukankah ada desas-desus bahwa kamu meninggal 3 tahun lalu? Bagaimana kabarmu masih hidup? Begitu kata-katanya terdengar, tatapan Jonathan menjadi dingin. Ya ampun. Lihat lidahku yang nakal. Serafina buru-buru menutup mulutnya dengan tangan dan berkomentar sambil terkekeh, bagaimana saya bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak menguntungkan pada kesempatan seperti itu. Oke, berhenti bertengkar. Cepat masuk agar keluarga Smith tidak menjadi bahan tertawaan. Dia kemudian memberi isyarat agar mereka masuk. Ketika Ezra melihat itu, dia masih ingin berdebat, tetapi tatapan tajam dari Serafina membuatnya segera menutup mulutnya dan mengatakan tidak sepatah kata pun. Hanya setelah Jonathan dan yang lainnya masuk, dia akhirnya mengalah dan bertanya, Serafina, mengapa kamu membiarkan pecundang itu masuk? Apa gunanya orang tak berguna seperti dia masuk? Dia hanya akan mempermalukan keluarga Smith. Apalagi yang bisa saya lakukan? Menatap tajam, Serafina mencaci, apakah aku seharusnya membuat keributan besar di pintu sepertimu? Tidakkah menurutmu itu memalukan? Tapi dia,
Ezra akan berbicara lebih jauh, hanya untuk dipotong oleh Serafina. Cukup, mengapa Anda membenturkan kata-kata dengan sampah yang tidak berharga? Ada banyak kesempatan jika Anda ingin memberinya pelajaran. Anggap saja membiarkan anjing masuk, oke. Bagaimanapun, hentikan omong kosongmu. Mar Swindle akan segera tiba. Saya menghabiskan banyak upaya untuk mengamankan kehadirannya, jadi saya akan membunuh Anda jika Anda melakukan sesuatu untuk merusak segalanya. Swindle juga akan datang. Ekspresi Ezra langsung berubah saat mendengar nama itu. Ya Tuhan, itu wali kota Jadeborough. Banyak keluarga ingin mengundangnya ke pesta tahunan mereka, tetapi dia tidak pernah hadir. Namun, dia akan menghadiri pesta tahunan keluarga Smith. Bagaimana kamu membuatnya setuju, Serafina? Saya dengar dia tidak pernah menghadiri acara seperti itu. Ezra tidak tahan untuk bertanya. Tidak apa-apa, sambut saja para tamu dengan benar. Tidak ingin bercanda dengannya, Serafina berbalik dan kembali ke mansion dengan sepatu hak tingginya yang menawan. Ada pusaran suara di mansion dengan kerumunan orang di mana-mana. Meskipun tidak ada tokoh terkemuka, ada segelintir orang yang memiliki status tertentu di Jadeborough. Kursi masih ditata sesuai status. Mereka yang lebih tinggi di masyarakat duduk di depan, sedangkan mereka yang lebih rendah di tiang totem duduk di dekat pintu. Anehnya, bahkan Connor, sebagai putra bungsu dari keluarga Smith, duduk di dekat pintu. Padahal, mereka hanya beberapa langkah dari pintu. Aku harus duduk di kursi jelek seperti itu setiap tahun. Beberapa saat setelah mereka duduk, Margaret tidak bisa menahan diri untuk menggerutu, kapan kamu berhak duduk di depan, Connor? Bukan Anda malu duduk di depan pintu bahkan ketika itu adalah pesta tahunan oleh keluarga Smith sendiri. Margaret sangat tidak puas, dan kebencian itu tidak hanya terjadi selama 1 atau 2 hari. Dia adalah bagian dari keluarga Smith, namun dia duduk di pinggiran, paling dekat dengan pintu, selama pesta tahunan keluarga Smith. Bukankah ini memalukan dan merendahkan? Tidak ada bedanya di mana kita duduk, bukan? Sebaliknya, Connor sama sekali tidak terganggu. Bagaimanapun, saya belum pernah diperlakukan dengan baik di keluarga Smith sejak muda. Ayah selalu lebih menyukai saudara laki-laki saya. Bagi saya tidak berbeda dengan seorang anak yang dia temukan di pinggir jalan. Tidak lama setelah saya menikah, saya dikeluarkan dari rumah Smith dan harus tinggal di luar. Dari ketiganya anak laki-laki dari keluarga Smith, saya adalah satu-satunya yang diusir dari rumah. Tentu saja berbeda. Margaret semakin marah setelah mendengar itu. Katakan padaku, bagaimana itu sama? Bagaimana bisa duduk di baris pertama dan baris terakhir itu sama? Begitu amarahnya melonjak, Connor begitu ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. Tepat pada saat itu, Josephine akhirnya merasa cukup dan membentak, cukup. Berhenti berdebat. Anda berdua tidak hanya bertengkar di rumah, tetapi Anda bahkan melakukannya saat berada di luar. Kapan kalian berdua akan berhenti bertengkar? Sejak muda, saya tumbuh dengan argumen mereka yang tak berkesudahan. Dan inilah tepatnya mengapa saya bersikeras menolak untuk menikah di masa lalu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah melihat Jonathan untuk kedua kalinya. Apakah kamu pikir aku ingin bertengkar dengannya? Sambil mendengus, Margaret mendengus, dia sudah tidak muda lagi, namun dia masih tidak berguna seperti sebelumnya. Bahkan ketika dia kembali ke rumahnya sendiri, dia harus duduk di tempat yang jelek seperti itu. Saya merasa malu untuk duduk di meja yang sama dengannya. Tahan. Connor menarik lengan bajunya, mendesaknya untuk merendahkan suaranya. Tanpa diduga, suara Margaret naik 1 desibel setelah dia mendengar itu. Apakah kamu malu? Apa kau tahu apa artinya malu? Mendengar bantahannya, Connor langsung menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Seiring berjalannya waktu, hampir semua tamu tampaknya tiba dalam waktu singkat. Saat itu, seorang lelaki tua berbaju putih, pakaian tradisional keluar dari ruang tamu, dikelilingi oleh sekelompok orang. Di tangannya ada tongkat dengan kepala naga. Dia memiliki rambut putih dan terlihat sudah lanjut usia. Namun, kesehatannya tampak merah muda karena dia memiliki gaya berjalan yang megah. Hanya setelah beberapa langkah, dia tiba di meja utama. Tuan Smith tua ada di sini. Seseorang di antara kerumunan berseru saat melihat pria tua itu. Saat itulah Jonathan mengalihkan pandangannya.
Pria tua itu tidak lain adalah kepala keluarga Smith, Hugo Smith. Dia juga kakek Josephine, tapi Jonathan tidak terlalu mengenalnya. Keduanya tampaknya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada yang lain. Bahkan ketika Jonathan dan Josephine menikah, dia tidak pernah repot-repot bersikap ramah padanya. Faktanya, dia bahkan tidak berkenan untuk meliriknya sekalipun. Hugo berdeham. Seketika, kerumunan terdiam, di mana dia mengangguk setuju. Saya benar-benar merasa terhormat karena Anda semua menyemarakkan pesta tahunan keluarga Smith dengan kehadiran Anda hari ini. Banyak dari Anda di sini adalah teman lama saya. Namun tentunya banyak juga wajah-wajah baru. Apapun yang terjadi, semua yang ada di sini hari ini adalah tamu terhormat dari keluarga Smith. Dan sekarang, saya ingin bersulang untuk kalian semua. Sambil mengatakan itu, dia mengangkat segelas anggur putih dan menenggaknya sekaligus. Semua orang di sana sampai pada mereka kaki dan menenggak anggur mereka bersamanya. Selanjutnya, sudah sewajarnya waktu untuk bagian paling penting dari pesta tahunan, pemberian hadiah. Setelah para tamu memberikan hadiah mereka, giliran keluarga Smith untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Hugo. Ayo pergi, sekarang giliran kita. Connor meneguk anggur dengan muram sebelum memimpin Jonathan dan yang lainnya menuju Hugo. Ketika mereka sudah setengah jalan, Margaret bahkan menoleh ke belakang dan bertanya kepada Jonathan, "Kamu membawa hadiahnya?" "Iya." "Iya," jawab Jonathan santai. Pada saat mereka berjalan, sudah ada kerumunan orang di depan Hugo. "Kau di sini, Connor." Serafina mengambil langkah pertama untuk menyapa Connor saat melihatnya. "Serafina," gumam Connor sebagai jawaban, kepalanya menunduk. "Hadiah apa yang kamu siapkan untuk ayah tahun ini, Connor?" Sambil mendengus, Ezra mengalihkan pandangannya ke arah Connor. "Jangan bilang kamu hanya membeli hadiah yang nilainya hanya beberapa ribu, seperti tahun sebelumnya. Beberapa ribu sudah cukup bagus. Siapa tahu, dia mungkin memberikan hadiah yang nilainya hanya beberapa ratus tahun ini." Seorang wanita parubaya, Lula Brooks, mau tak mau mencemooh tepat setelah kata-katanya terdengar. "Beberapa ratus, itu tidak mungkin." Sambil mencibir, Ezra berseru, "Apakah mereka benar-benar tidak tahu malu untuk memberikan sesuatu yang hanya bernilai beberapa ratus?" Suami istri itu bersekongkol dan mulai mengejek Connor di depan semua tamu. "Mengapa tidak?" Mencibir, Lula mencemooh, "Ini bukan yang pertama atau bahkan kedua kalinya mereka begitu tidak tahu malu, jadi apalagi waktu bagi mereka." Beralih ke Connor, Lula memulai, "Saya tidak ingin menguliahi Anda, tetapi Anda harus melupakan membeli hadiah jika Anda tidak punya uang dan tidak mampu membeli sesuatu yang layak, Connor." Saat dia berbicara, dia membelai manikur yang baru selesai di kukunya dan mengacungkan gelang giok di pergelangan tangannya di depan mereka dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. "Siapa bilang hadiah kita tahun ini hanya bernilai beberapa ratus?" Margaret membentak provokasi mereka. "Hadiah kita tahun ini bernilai 100 ribu. Mendengar itu, Lula langsung mencibir, "Oh, 100 ribu. Bisakah kalian membeli sesuatu nilai itu? Jangan bilang kamu membeli yang palsu dan dengan sengaja mengklaim bahwa kamu membelinya seharga 100 ribu. Itu tidak mungkin. Connor tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Serafina menimpali. "Siapa yang tahu?" Terkekeh dingin, Lula berkata, "Orang-orang seperti mereka akan melakukan apa saja." "Cukup, berhenti bertengkar. Mengapa Anda semua bertengkar dengan begitu banyak orang yang melihat? Apakah kamu tidak sedikit pun malu?" Seorang pria parubaya dengan setelan hitam melangkah maju dan mencaci pada saat itu. "Miguel," sapa Connor saat melihatnya, menundukkan kepalanya. Saudaranya, Miguel Smith, menatapnya dan menghukum, "Connor, bukan maksud saya untuk mengkritik Anda, tetapi beli saja sesuatu yang lebih murah jika Anda benar-benar tidak mampu membeli hadiah yang mahal. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, terlalu memalukan untuk membeli barang tiruan dan berpura-pura bahwa itu adalah hadiah yang mahal hanya untuk berpura-pura menjadi diri Anda yang sebenarnya. Bisakah Anda membeli hadiah senilai 100 ribu? Aku tahu batasanmu dengan sangat baik." "Tidak, Miguel," Connor ingin menjelaskan ketika dia melihat keadaan tampak buruk baginya, tetapi Miguel langsung memotongnya. "Oke, berhenti memberi alasan. Mari kita lupakan saja kali ini. Di masa depan, ingatlah untuk tidak melakukan sesuatu yang memalukan." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan dan menyatakan,
baiklah, giliran kita untuk pergi dan memberikan hadiah kita untuk ayah. Bawa hadiahmu dan ikut aku. Hugo palsu sedang duduk di ujung meja dengan pakaian tradisional, wajahnya menunjukkan kesan angkuh. Bahkan ketika dia melihat Connor dan yang lainnya mendekat, ekspresinya tetap menakutkan. Ayah, aku tahu kamu suka lukisan, jadi aku secara tegas menyiapkan lukisan karya Eugene Delacroix untukmu. Sebagai anak laki-laki tertua, tentu saja Miguel adalah orang pertama yang maju. Dia membuka kotak persegi panjang hitam, memperlihatkan lukisan karya Eugene Delacroix di dalamnya. Terima kasih, Miguel. Hugo mengangguk dengan berapi-api setelah melihat hadiah yang disiapkan Miguel. Lukisan karya Eugene Delacroix itu bisa terjual setidaknya beberapa ratus ribu di pasaran. Sesuatu yang lebih mahal bahkan bisa mencapai 1 juta. Setelah Miguel mundur, Ezra melangkah maju dengan sebuah kotak di tangannya. Ayah, aku juga menyiapkan lukisan untukmu. Ketika kotak itu dibuka, sebuah lukisan karya Artemisia Gentileschi tergeletak di dalamnya. Namanya saja, Artemisia Gentileschi, berarti setidaknya bernilai beberapa ratus ribu. Tidak buruk. Sekali lagi, Hugo mengangguk setuju. Pada anggukannya, kilatan kemenangan tanpa disadari berkedip di mata Ezra. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke Connor dan mendesak, "Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan hampa? Sekarang giliranmu." "Oh baiklah." Mendengar namanya dipanggil, Connor buru-buru maju. Hugo hanya meliriknya sebelum jejak ketidaksabaran secara refleks muncul di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia memandang rendah putranya itu. "Ayah, hadiah yang kusiapkan untukmu adalah..." Connor baru saja mulai berbicara ketika Hugo memotongnya. "Oke, kamu tidak perlu memperkenalkan hadiahmu. Kembali saja ke tempat dudukmu." "Hah? Saya tidak tertarik mendengar hadiah apapun yang dia siapkan. Dia selalu memberiku sampah yang tidak berharga setiap tahun, jadi apa gunanya memperkenalkannya selain dicemooh orang lain?" "Ayah, aku..." Setelah dipotong dengan kasar, kemarahan tiba-tiba melonjak dalam diri Connor. "Ayah, biarkan dia mengatakannya." Melihat sekilas ekspresinya yang terhina, Ezra mau tidak mau menyeringai ketika dia menambahkan, "Jika kamu tidak mengizinkannya melakukannya, dia mungkin tidak bisa tidur malam ini." "Tepat, ayah. Kami juga ingin melihat hadiah apa yang dia siapkan untukmu." Lula bergema di sampingnya. "Baik, silakan dan katakan itu." Hugo melambaikan tangan dengan ekspresi muram, sepertinya menghapus semuanya. "Hadiah yang kusiapkan untukmu adalah patung batu giok lavender yang diukir sendiri oleh Roscoe Chenner." Connor akhirnya memperkenalkan. Tapi begitu dia melakukannya, seluruh ruangan langsung terdiam. Pada saat itu, tatapan semua orang terpaku padanya. Secercah ketidakpercayaan total bersinar di mata mereka. Patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Bagaimana mungkin? Bukankah dia pensiun 10 tahun yang lalu dan bersumpah untuk tidak pernah mengukir patung batu giok lagi? "Apa yang baru saja kamu katakan, Connor?" Ekspresi Hugo langsung berubah saat mendengar nama Roscoe Chenner. Dia menatap pria itu dan bertanya, "Saya tidak salah dengar, bukan? Anda bilang hadiah Anda adalah patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Chenner sendiri?" "Iya." Kebingungan tertulis di seluruh wajah Connor. Siapakah Roscoe Chenner? Mengapa ayah memiliki reaksi yang begitu besar? Cepat, buka." Hugo diliputi oleh keinginan untuk mengambil kotak kayu cendana di tangannya. Itu patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Siapa dia? Dia pemahat teratas di Canaya. Apalagi sejak dia pensiun 10 tahun lalu, patung giok lavender yang dia ukir tak ternilai harganya. "Oh, tentu." Connor dengan santai membuka kotak kayu cendana itu. Saat kotak itu dibuka, semua orang memperhatikannya. Di dalam kotak, patung batu giok yang hidup dan sebening kristal muncul di hadapan semua orang di sana. "Ini giok kekaisaran." Seseorang mengenali jenis giok yang digunakan untuk patung giok lavender dalam sekali pandang. Itu giok kekaisaran. Selain itu, bahkan diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Jika asli, harga patung giok ini setidaknya 100 juta. 100 juta. Saya khawatir Anda tidak dapat membelinya seharga 100 juta. Kemarin, saya secara pribadi menyaksikan seorang pembeli misterius membeli patung giok lavender ini seharga 300 juta di pelelangan yang diselenggarakan oleh keluarga Hansley. 300 juta. Ketika patung giok lavender muncul di depan mata mereka, kerumunan menjadi gempar.
Mereka semua mendiskusikan harganya. Tangan Hugo bergetar tak terkendali, namun matanya tetap terpaku pada Connor. Ada secercah ketidakpercayaan di matanya. Di mana Anda mendapatkan patung giok lavender ini, Connor? Jonathan membelinya. Melihat dari balik bahunya, dia menunjuk ke arah Jonathan dan mengakui, dia membelinya seharga 100.000. 100.000. Ketika orang banyak mendengar sosok itu, kekacauan terjadi sekali lagi. Namun, kekecewaan mendominasi. Harganya hanya 100.000. Saya pikir itu benar-benar karya Roscoe Chenner, tetapi tanpa diduga, itu hanya palsu. Itu pasti palsu. Patung giok lavender asli harganya 300 juta. Bagaimana keluarga Smith mampu membelinya? Diam, tetap tenang. Dalam sekejap, kecemburuan dalam tatapan mereka berubah menjadi penghinaan. Sementara itu, ekspresi Hugo tiba-tiba menjadi gelap setelah mendengar itu. Dorongan untuk menamparkan wajah putranya yang tidak berguna itu memukulnya dengan keras. Awalnya saya berpikir bahwa dia akhirnya membuat sesuatu dari dirinya sendiri sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Tidak pernah saya berharap itu menjadi tiruan. Sungguh memalukan. Dia berada dalam dajon yang sangat tinggi sehingga dia gemetar. Kamu sudah teliti mempermalukan keluarga Smith. Keluar dari sini, enyahlah. Dia mengayunkan tangan dan menjatuhkan kotak kayu cendana itu ke tanah. Saat itu juga, Miguel melangkah keluar. Menusukkan satu jari ke wajah Connor, dia memprotes, apa yang saya katakan sebelumnya, Connor. Hanya saja, jangan membelinya jika Anda tidak mampu membeli sesuatu yang mahal. Bahkan jika Anda membeli sesuatu yang bernilai beberapa ratus, itu akan jauh lebih baik daripada membeli yang palsu. Anda benar-benar mempermalukan keluarga Smith. Istri Ezra, Lula, menyela dan mengejek, dan Anda bahkan menghabiskan 100.000 untuk barang palsu seperti itu. Itu benar-benar bodoh. Ada banyak di internet yang bisa Anda beli dengan harga sedikit di atas 100. Siapa bilang ini benar-benar berharga 100.000? Bagaimana jika dia hanya menghabiskan beberapa ratus untuk membelinya tetapi mengklaim bahwa itu 100.000? Lagi pula, dia bahkan berani mengatakan bahwa tiruan itu diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Apakah ada sesuatu yang tidak akan dia lakukan? Ezra mendengus, mengikutinya. Dalam sekejap mata, Connor menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, semua orang memandangnya dengan jijik. Menghadapi tuduhan dan cemoohan mereka, wajah Connor memerah. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk membela dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menoleh ke Jonathan dengan sikap memohon dan bergumam. Jonathan, mengikuti gumaman Connor tentang nama Jonathan, pandangan semua orang langsung terpaku pada yang terakhir. Melihat sekilas wajah Connor yang merah menyala, Jonathan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Siapa bilang patung giok lavender itu palsu? Aku. Ezra melangkah maju sambil mendengus. Jangan bilang kamu benar-benar bisa membeli patung giok lavender asli dengan 100.000. Tentu saja tidak. Melirik ke arahnya dengan gembira, Jonathan mengubah, saya membelinya dengan harga 300 juta. 300 juta. Ketika orang banyak mendengar sosok itu, kekacauan kembali terjadi di antara mereka. 300 juta tepatnya harga dari lelang oleh keluarga Hansley tadi malam. Mungkinkah apakah dia adalah tamu misterius di pelelangan tadi malam? Ezra tertawa terbahak-bahak mendengar Jonathan membelinya dengan harga 300 juta. Kamu pasti sudah gila, ya, Jonathan. 300 juta. Apakah Anda dapat membayar jumlah yang sangat besar bahkan jika Anda menjual diri Anda sendiri? Selain itu, bisakah kamu menghasilkan 3 juta? Mungkin orang lain akan tertipu olehnya, tapi dia tidak mungkin membodohiku. Saya tahu lebih baik dari siapapun orang seperti apa dia. Dia hanya pecundang yang tidak berharga. Jika bukan karena keluarga Smith yang mendukungnya saat itu, dia pasti sudah terbunuh berabad-abad yang lalu. Namun, dia berbicara tentang 300 juta. Saya khawatir dia bahkan tidak bisa menghasilkan 300.000. Memandangnya dengan acuh tak acuh, Jonathan menyatakan, apakah 300 juta jumlah yang sangat besar? Mungkin itu yang terjadi pada Anda, tetapi hanya 300 juta bagi saya bukanlah apa-apa sebagai imbalan atas senyuman dari Josephine. Mendengar itu, Ezra mau tidak mau mencibir, sebagai ganti senyuman. Kamu pikir kamu siapa? Seorang penyair yang fasih dengan lidah yang fasih. Terlepas dari keterampilan menyombongkan diri Anda yang meroket,
Anda belum banyak berkembang dalam beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Anda, Jonathan. Hanya 300 juta, katamu. Saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat uang sebanyak itu seumur hidup Anda. Bukan hanya dia, karena hampir setiap anggota keluarga Smith memandang Jonathan dengan tatapan mata yang persis sama. Seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Kamu akan tahu apakah aku menyombongkan diri setelah menemukan ahli penilaian batu giok untuk menilainya. Melemparkan pandangan dingin padanya, Jonathan menambahkan, selain itu, nama Roscoe Chenner harus diukir di bagian bawah patung giok lavender. Anda akan tahu dengan sekali pandang apakah itu asli atau palsu. Biarkan aku memeriksa. Ketika Connor mendengar itu, dia buru-buru mengangkat kotak kayu cendana itu dari tanah. Kemudian, dia mengeluarkan patung giok lavender dari dalam dan mempelajarinya dengan cermat. Benar saja, dia menemukan nama, Roscoe Chenner, terukir di bagian bawah patung giok lavender. Itu di sini. Nama Roscoe Chenner benar-benar ada di sini. Seru Connor. Sayangnya, tidak ada yang memedulikannya. Hugo bahkan tidak repot-repot meliriknya. Aduh, memiliki putra seperti itu benar-benar memalukan bagi keluarga Smith. Huff. Lantas bagaimana jika nama Roscoe Chenner ada di sana? Karena ini tiruan, wajar jika membuatnya lebih realistis. Mengapa mereka tidak berani meniru namanya padahal mereka berani meniru patung giok lavender? Ezra mendengus dengan jijik terukir di wajahnya. Sentimennya mendapatkan konsensus dari mayoritas orang di sana. Sebuah nama remeh tentu saja tidak dapat membuktikan bahwa patung giok lavender ini asli. Seperti yang sudah saya katakan, Anda akan tahu apakah itu palsu atau asli setelah ahli penilaian batu giok menilainya. Jonathan sedang tidak mood untuk berbasa-basi dengannya. Saya tidak percaya bahwa keluarga Hansley berani menjual tiruan di lelang seharga 300 juta. Di mana saya akan menemukan ahli penilaian batu giok saat ini? Ezra mengerucutkan bibirnya. Dia pikir itu adalah taktik Jonathan untuk menunda waktu. Saat itu, Hugo yang berwajah muram akhirnya meraung, "Oke, cukup. Berhenti berdebat. Apakah banyak dari Anda berpikir bahwa ini tidak cukup memalukan? Kembali ke tempat duduk Anda. Dan Anda tidak diizinkan menyebutkan masalah ini lagi. Apakah mereka tidak merasa malu untuk bertengkar di depan begitu banyak orang di sini ketika hari ini adalah pesta tahunan keluarga Smith? Huff, aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Jika Anda masih berani menggunakan yang palsu untuk berpura-pura asli item lain kali, saya akan membut Anda saat itu juga." Ezra memperingatkan Jonathan dengan mendengus sebelum pergi. "Jika ada masalah dengan matamu, pergi dan periksakan ke rumah sakit ketika kamu punya waktu. Jangan bertingkah seperti anjing gila dan menggigit orang di sini." Jonathan sama sekali tidak terintimidasi oleh ancamannya. Pesta tahunan keluarga Smith, acara yang konon eksklusif. Jika bukan karena Josephine, saya mungkin bahkan tidak mau datang, bahkan jika keluarga Smith memohon kepada saya dengan berlutut. Apa yang baru saja Anda katakan? Ezra membuka tutupnya ketika dia mendengar Jonathan memanggilnya anjing gila. "Aku bilang kamu anjing gila." Jonathan mengucapkannya dengan dingin. "Beraninya kamu." Ezra tampak jauh dari berhubungan fisik dengannya. Tetapi pada saat yang tepat, Hugo berteriak, "Cukup. Diam, kalian semua." "Ayah." Ezra ingin berbicara lebih jauh, tetapi Hugo memotongnya. "Kancingkan." Beralih ke yang lain, dia melambaikan tangan. "Kembali ke tempat dudukmu." Dengan kebencian tertulis jelas di wajahnya, Ezra menatap tajam ke arah Jonathan. Dia menjentikkan lengan bajunya sebelum menginjak. Tetapi sebelum dia pergi, Josephine, yang selama ini menjaga ibu, tiba-tiba bertanya kepada Jonathan, "Jonathan, apakah kamu benar-benar menghabiskan 300 juta untuk patung giok lavender ini?" "Iya, kapan aku pernah berbohong padamu?" jawab Jonathan datar. Mendengar itu, Josephine langsung kehilangan ketenangannya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya? Apakah Anda gila menghabiskan 300 juta untuk sebongkah batu? Oke, hentikan aktingnya. Apa gunanya mempertahankan pertunjukan ketika keadaan sudah seperti ini?" Lula tidak bisa menahan cemoohan saat mendengar percakapan mereka. Tanpa diduga, ekspresi Josephine menjadi dingin, dan dia membalas, "Apa maksudmu dengan itu? Apakah menurutmu pecundang ini benar-benar menghabiskan 300 juta untuk membeli sebongkah batu?" Ezra mencibir. Dengan lapisan es menyelimuti wajahnya, Josephine menegaskan,
jika dia berkata itu benar, maka itu benar. Juga, dia bukan pecundang. Jika dia tidak memaksa patriark keluarga Blackwood untuk berlutut dan membuat permintaan maaf, bisakah kalian semua berdiri di sini dan mengadakan pesta tahunan keluarga Smith? Mendengar itu, Ezra bertindak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Apa? Dia memaksa patriark keluarga Blackwood untuk berlutut dan meminta maaf. Apa aku salah dengar? Josephine, Anda mengatakan bahwa sampah yang tidak berharga ini memaksa patriark keluarga Blackwood untuk berlutut dan meminta maaf. Saya pikir itu sebaliknya, ya. Saat kata-katanya terdengar, kerumunan tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mempercayai Josephine. Siapakah patriark dari keluarga Blackwood? Itulah kepala keluarga yang paling menonjol di Jadeborough. Dengan satu jentikan jarinya, seluruh kota bergetar hebat. Namun Jonathan, seorang menantu laki-laki, dapat memaksanya untuk berlutut meminta maaf. Benar-benar lelucon. Aku tidak bercanda denganmu. Saat melihat orang banyak yang menghina Jonathan, Josephine menjadi sangat pijar sehingga matanya menyala merah. Semua orang di perjamuan keluarga Blackwood hari itu menyaksikannya. Bukan hanya saya, tetapi bahkan orang tua saya ada di sana. Mereka juga melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Connor dan mendesak, "Ayah, beritahu mereka apakah saya mengatakan yang sebenarnya." Mengangguk dengan tergesa-gesa, Connor berkata, "Ya, itu benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Mendengus, Ezra membalas, "Pada akhirnya, hanya seluruh keluargamu yang menjadi saksi, bukan? Anda adalah keluarga, jadi meskipun Anda mengarang cerita, tidak ada yang akan mengekspos Anda." Dia memaksa patriark dari keluarga Blackwood meminta maaf sambil berlutut, "Katamu. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia juga yang mengusir mereka dari Jadeborough?" Dia mencibir, sama sekali tidak mempercayai Josephine. Mengikuti kata-katanya, bagaimanapun, Josephine menjawab dengan dingin, "Kamu benar. Memang dengan satu kata darinya keluarga Blackwood diusir dari Jadeborough." "Oh wow, teruslah berakting." Memandangnya seolah-olah dia tidak benar, Ezra mengejek. "Keluarga Blackwood telah diusir dari Jadeborough, jadi tidak ada yang akan melangkah keluar dan membantahmu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Apapun yang Anda katakan pergi. Kamu benar-benar tidak masuk akal." Josephine tidak memiliki jawaban yang tersisa pada serangan baliknya yang gigih. Saat itu, Miguel, yang sejauh ini tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba berbicara. "Josephine, kamu bilang Jonathan yang menyelesaikan krisis keluarga Smith." "Iya." Josephine mempertahankannya dengan anggukan tegas. "Omong kosong." Miguel mencaci sebelum dia melanjutkan dengan tajam, "Teman saya dari Jazona yang menyelesaikan krisis keluarga Smith. Bagaimana mungkin itu dia? Apakah dia bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya?" Ketika Jonathan mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. "Temanmu? Di mana temanmu itu?" Sambil mendengus, Miguel menyatakan, "Dia ada di sini. Jika dia tidak memberi tahu saya secara pribadi bahwa dialah yang menyelesaikan krisis keluarga Smith kali ini, saya mungkin benar-benar telah diterima oleh kalian berdua." Sambil mengatakan itu, dia berjalan menuju seorang pria parubaya yang duduk di depan. Bidang. "Iya, pria parubaya, Sammy Field," mengangguk dengan ekspresi angkuh di wajahnya. "Melihat, ini teman saya, Tuan Field, putra sulung keluarga Field. Dia memiliki koneksi yang luas di Jazona, jauh melebihi seseorang yang bisa Anda bayangkan." Menatap Jonathan dengan tatapan dingin, Miguel menambahkan, "Jika bukan karena dia memiliki hubungan dengan Raja Perang dan berhasil membujuk pria itu sendiri untuk membantunya, apakah menurut Anda keluarga Blackwood akan dengan mudah melepaskan kita dari Kyle, apalagi dibuang dari Jadeborough? Apa menurutmu kau bisa mengusir keluarga Blackwood dari kota Jickamar?" Phil tidak melakukan apa-apa. Dia memandang Jonathan dengan dingin, tatapannya begitu tajam seolah-olah dia bertekad untuk mengungkap seorang pembohong. "Sebenarnya, itu hanya Raja Perang yang membantuku." Sammy melambaikan tangan dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Sayangnya, kerendahan hatinya hanya membuatnya tampak bodoh di mata Jonathan. Melirik pria itu dengan tenang, Jonathan bergumam, "Keluarga Field. Saya belum pernah mendengar tentang mereka. Kau bilang kau berkenalan dengan Zachary, ya? Bagus. Hubungi dia, dan kita akan lihat apakah dia akan menguatkan ceritamu." Sammy mendengus dengan jijik terukir di wajahnya.
Apakah menurutmu ada orang yang bisa menelepon Raja Perang? Apakah Anda pikir dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan seperti Anda? Bahkan jika itu aku harus membuat sebuah janji temu beberapa hari sebelumnya jika saya ingin menghubunginya. Tidak ada cacat yang dapat ditemukan dalam ucapannya itu. Setidaknya, itulah yang terjadi di mata semua orang di sana. Siapakah Raja Perang? Itulah penguasa sejati Jazona. Bahkan wali kota Jazona berada di bawahnya. Karena itu, adakah yang bisa meneleponnya? Benar-benar lelucon. Jonathan hanya melihat Semi melakukan pertunjukan dengan dingin. Kamu tidak berani melakukannya, kan? Bagaimana kalau saya meneleponnya dan bertanya apakah dia mengenal Anda? Mencibir, Semi membalas, siapa yang tahu apakah kamu benar-benar memanggil Raja Perang? Bagaimana jika Anda menemukan seseorang untuk menyamar sebagai dia? Tidak bisakah kamu tahu apakah itu suaranya? Jonathan bertanya dengan dingin. Hah? Anda bahkan berani membeli patung giok lavender palsu, jadi apalagi yang tidak berani Anda lakukan? Semi mengejek dengan cekikikan. Sepertinya kamu tidak akan pernah mengakui kebohonganmu hari ini kecuali dia datang ke sini secara langsung. Jonathan menatapnya dengan dingin. Tidak dapat disangkal, dia adalah sesuatu yang lain. Dia terdengar sangat meyakinkan, tanpa cacat dalam kata-katanya. Jika saya tidak ada di sini, dia mungkin akan membodohi semua orang yang hadir. Melihat sikapnya yang tinggi dan perkasa, Miguel membentak sebelum Semi sempat menanggapinya. Diam, bagaimana Anda bisa begitu kasar kepada Tan Field? Minta maaf sekarang juga, Jonathan. Jonathan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Apakah kamu sedang bermimpi? Beraninya kamu? Wajah Miguel memerah saat melihat bahwa dia berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dia menunjuk pria itu dan menyatakan, aku hanya memberimu waktu sebentar, Jonathan. Jika Anda belum meminta maaf kepada Tuan Field setelah 1 menit berlalu, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Tatapan Jonathan berubah dingin. Oh, apa yang Anda rencanakan untuk saya lakukan? Apakah Anda berencana untuk mengusir saya atau mempersenjatai saya untuk meminta maaf? Cukup, berhenti berkelahi. Akhirnya, Hugo, sebagai patriark keluarga Smith, tidak tahan lagi. Setelah melontarkan celaan itu, dia menoleh ke Jonathan dan menuntut, Jonathan, kamu bilang kamu yang menyelesaikan krisis keluarga Smith, kan? Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Meliriknya dengan acuh tak acuh, Jonathan mengumumkan, mengapa saya harus membuktikannya? Saya tidak menyelesaikan masalah antara keluarga Smith dan Blackwood demi keluarga Smith saat itu. Sebaliknya, saya melakukannya untuk istri saya, Josephine. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan repot-repot mencampuri urusan Anda bahkan jika Anda memohon kepada saya dengan berlutut. Melihat sikapnya yang angkuh, Lula membentak, berani-beraninya kamu berbicara kepada ayah dengan nada seperti itu, Jonathan. Cepat dan minta maaf. Meminta maaf. Apakah menurut Anda banyak dari Anda yang layak untuk itu? Mendengus, Jonathan kemudian menyatakan, orang yang bisa meminta maaf padaku belum lahir di dunia ini. Beraninya kamu, ini tidak masuk akal, kamu sangat kurang ajar. Ketika kata-katanya terdengar, Hugo melewati atap dan hampir pingsan. Men, usir dia dari sini. Dipahami, dengan perintah darinya itu, para pelayan keluarga Smith mengerumuni Jonathan. Tapi tepat ketika mereka beberapa inci darinya, tiba-tiba terdengar teriakan dari pintu. Tan, Swindle ada di sini. Tan, Swindle ada di sini. Dalam sekejap, ekspresi Hugo berubah. Dia buru-buru melompat berdiri dan berjalan menuju pintu dengan tongkat di tangannya. Cepat, cepat dan ikut saya untuk menyambut Tuan Swindle. Dipahami. Mendengar itu, Smith bersaudara menghentikan pertengkaran mereka dengan Jonathan. Mereka bergegas menuju pintu setelah Hugo. Di luar pintu, Randall tampil ramah tamah dan gagah dengan setelan jas hitam. Meski menjadi wali kota Jadeboro, dia tidak datang bersama rombongan. Sebaliknya, dia datang sendiri dan bahkan membawa hadiah. Anda di sini, Tuan Swindle. Masuklah. Saat melihatnya, Hugo buru-buru bersikap patuh. Dia bukan satu-satunya, karena Ezra dan Miguel di belakangnya juga berpura-pura menjadi budak. Sejujurnya, mereka tahu betul status keluarga Smith di Jadeboro. Kamu tidak harus berdiri dalam upacara denganku. Ini pesta tahunan keluarga Smith hari ini, dan aku tamu di sini.
Tidak ada yang namanya tamu yang melanjutkan tuan rumah. Sambil tersenyum, Randall membiarkan Hugo berjalan di depannya. Dia juga mengeluarkan hadiah yang dibawanya. Ini adalah hadiah yang aku siapkan. Saya harap ini sesuai dengan keinginan Anda, Pak Tua Smith. Tentu saja, bagaimana mungkin saya tidak menyukai hadiah pribadi dari Anda, Tuan Swindell? Hugo sangat tersanjung atas kesopanan pria itu. Lagi pula, pria itu belum pernah menghadiri acara seperti itu sejak dia menjabat. Peristiwa oleh keluarga Smith ini adalah yang pertama dalam sejarah. Selain itu, dia bahkan bersikap sangat sopan. Itu membuat Hugo langsung merasa sangat bangga sehingga dia meledak-ledak. Silakan duduk, Tuan Swindell. Hugo secara pribadi mengatur tempat duduk untuk Randall, dan itu berada di tengah kanan di barisan depan. Karena dia menghiasi kita dengan kehadirannya, dia adalah tamu paling terhormat dari keluarga Smith. Oleh karena itu, dia secara alami harus duduk tepat di tengah. Saya tersanjung, Pak Tua Smith. Randall dengan cepat menepisnya, tetapi matanya mengamati tempat itu, sepertinya mencari sesuatu. Apa yang Anda cari, Tuan Swindell? Miguel dengan cermat memperhatikan bahwa pria itu tampaknya sedang mencari sesuatu. Di mana Tuan Goldstein? Mengapa saya tidak melihatnya? Randall tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Satu-satunya alasan aku ada di sini di pesta tahunan keluarga Smith adalah karena dia. Kalau tidak, mengapa saya repot-repot dengan acara tidak penting ini? Tan Goldstein, siapa maksudmu? Miguel tertegun sejenak, tidak menyadari orang yang dia maksud. Sepertinya tidak ada orang dengan nama belakang seperti itu di antara para tamu yang kami undang hari ini. Jonathan Goldstein, Tuan Goldstein. Randall menjawab, saya ingat bahwa dia adalah suami Josephine Smith. Oleh karena itu, dia secara alami akan menghadiri pesta tahunan keluarga Smith. Dengan dia di sini, saya tidak berhak duduk di kursi yang disediakan untuk tamu terhormat ini. Jonathan Goldstein, Hugo dan putra-putranya langsung mengerutkan kening saat mendengar nama itu. Anda mengenalnya, Tuan Swindell? Tentu saja. Randall cepat mengangguk dan menegaskan, bagaimana mungkin saya bisa melupakannya setelah menyaksikan kekuatannya di kediaman Blackwood. Jadi, di mana dia? Aku di sini. Tiba-tiba, suara Jonathan terdengar dari sudut yang tidak jelas. Masih ada beberapa pelayan yang berdiri di dekatnya, mengurungnya. Jika bukan karena kedatangan Randall yang tiba-tiba lebih awal, mereka kemungkinan besar akan mengusirnya sejak lama. Tan Goldstein. Setelah mendengar suaranya, Randall, yang awalnya duduk, langsung berdiri. Dia bahkan tidak berani duduk. Sudah lama sekali, Tuan Goldstein. Memang, sudah lama sekali. Menyapu pandangan acuh tak acuh ke arahnya, Jonathan melambaikan tangan dan bergumam, kamu boleh duduk. Bagaimana saya berani duduk ketika Anda berdiri, Tuan Goldstein? Kata Randall, suaranya penuh hormat. Apakah Anda salah orang, Tuan Swindell? Melihat sikap Randall yang rendah hati terhadap Jonathan, Hugo tidak bisa memahaminya. Apa yang sedang terjadi? Dia wali kota Jadeborough, tapi dia bertingkah seperti pelayan di hadapan Jonathan. Dia semua pemalu seolah duduk di atas pin dan jarum. Randall tidak memahami arti dari pertanyaannya pada awalnya. Salah orang, bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti itu? Jika saya bahkan tidak bisa mengenali Mar Goldstein, saya akan segera diberhentikan dari saya posting sebagai wali kota Jadeborough. Komentar dari Randall itu membuat bingung semua orang yang hadir. Apa, Jonathan hanya seorang gelandangan yang tidak berharga? Namun, dia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi wali kota Jadeborough. Anda pasti bercanda, Tuan Swindell. Miguel bercanda sambil terkekeh. Tanpa diduga, Randall memberinya tatapan tajam setelah mendengar itu. Bercanda, aku tidak bercanda denganmu. Kembali ke perjamuan keluarga Blackwood, jika kakek tua dari keluarga Blackwood itu tidak sebodoh itu menyinggung Tuan Goldstein, apakah dia akan diusir dari Jadeborough? Suaranya sangat dingin, tetapi kata-katanya tidak kurang dari sambaran petir yang menghantam semua orang di sana sampai ke intinya. Apa, benarkah Jonathan yang membuang keluarga Blackwood dari Jadeborough? Ketika Josephine mengatakan itu, semua orang merasa itu tidak masuk akal dan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Lagi pula, bagaimana mungkin menantu laki-laki yang tidak berguna memiliki kemampuan untuk mengusir cikal bakal 4 keluarga terkemuka dari Jadeborough? Namun, sekarang setelah Randall mengatakannya, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya.
Lagi pula, dia adalah wali kota Jadeboro, jadi dia tidak mungkin mengarang. Cerita, Tan, Swindle, maksudmu Jonathan yang membuang keluarga Blackwood dari Jadeboro saat itu? Hugo bertanya lagi, sepertinya tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Tentu saja, apa kamu tidak tahu itu? Kening Randall berkerut. Dia adalah patriark dari keluarga Smith, namun dia tidak mengetahuinya. Tidak, aku tidak melakukannya. Hugo merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, hampir membuatnya jatuh pingsan. Dalam hal itu, Tuan Goldstein mungkin merasa bahwa itu hanya masalah yang tidak penting dan tidak repot-repot mengatakan apapun tentang itu. Randall kemudian dengan santai menambahkan, saya ada di sana pada waktu itu dan secara pribadi menyaksikan kakek tua dari keluarga Blackwood memohon belas kasihan pada Tuan Goldstein berlutut. Seketika, semua orang terhuyung. Pernyataannya itu segera menyebabkan kegemparan besar di antara kerumunan. Pada saat itu, tatapan mereka tertuju pada Jonathan. Meskipun demikian, Jonathan hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya ke Semi, berkata, kamu Tuan Field, kan? Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga Blackwood diusir dari Jadeboro saat itu karena Anda meminta bantuan Raja Perang? Apakah itu nyata? Mendengar itu, Randall langsung mengalihkan pandangannya ke Semi. Saat dia menatapnya, lutut Semi tiba-tiba melemah. Tapi tetap saja, dia menggertakkan giginya dan bersikeras, ya, benar. Omong kosong, mencibir, Randall memandangnya dengan jijik dan berkata, kamu meminta bantuan Raja Perang. Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Saat itu, pria itu sendiri yang memerintahkan saya untuk pergi ke keluarga Blackwood dan membantu Tuan Goldstein menyelesaikan semua masalah. Seketika itu juga, seluruh ruangan menjadi hening seperti kuburan, tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada yang berani mempertanyakan pernyataan Randall. Bagaimanapun, Randall adalah wali kota Jadeboro. Tidak perlu baginya untuk berbohong hanya untuk membela menantu laki-laki yang masih hidup. Tan, Field, apakah kamu berbohong padaku sebelumnya? Miguel bertanya, menatap Semi dengan ragu. Bahkan jika dia tidak mempercayai Jonathan, Randall adalah orang yang bisa dipercaya. Tentu saja tidak. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Semi menjawab dengan suara gagap. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan Randall muncul entah dari mana. Cukup, berhenti membuang-buang waktu. Di mana Anda menemukan penipu ini? Usir dia sekarang. Randall memberi gelombang meremehkan, karena dia tidak mau repot-repot membuang waktu dengan penipu. Beraninya dia berpura-pura menjadi Jonathan. Bukankah dia melihat dirinya di cermin? Apa yang membuatnya berpikir dia mampu melakukannya? Semifield, apakah kamu akan pergi sendiri, atau kamu ingin aku meminta seseorang untuk menyeretmu keluar? Miguel menuntut, menatap Semi dengan tatapan jijik. Juga, ingatlah untuk mengembalikan 1 juta yang kuberikan padamu malam ini, tidak kurang 1 sen pun. Jika tidak, saya akan memastikan Anda tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit besok. Coba dia memperingatkan. Tunggu saja, Miguel, Semi balas, mengungkapkan warna aslinya. Tidak perlu melanjutkan tindakannya. Setelah memelototi Miguel untuk terakhir kalinya, dia segera menyelinap keluar dari rumah besar Smith. Begitu dia pergi, Miguel buru-buru pergi ke Randall. Tan, Swindle, untungnya Anda ada di sini, atau penipu itu akan menipu saya. Itu karena kamu bodoh. Randall menjawab dengan mendengus. Dia tidak repot-repot memotong kata-katanya. Aku tidak percaya dia ditipu tepat sebelum Jonathan. Dia jelas bodoh. Saya tidak punya komentar lain untuknya. Ya, Anda benar, Tuan Swindle. Saya bodoh. Miguel menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Randall mengabaikannya dan berdiri. Tan, Goldstein, silakan duduk, dia menawarkan sambil menatap Jonathan. Lupakan. Jonathan melambaikan tangannya. Itu meja VIP keluarga Smith. Saya tidak berhak duduk di sana. Karena itu, dia melangkah pergi. Alih-alih kembali ke tempat duduknya, Randall mengejarnya. Tan, Goldstein, jika Anda tidak berhak duduk di sini, siapa lagi? Melihat ini, Miguel berseru, Tuan Swindle, apa yang terjadi? Bukankah Jonathan menantu laki-laki yang tidak berguna? Apa identitas aslinya? Mengapa wali kota Jadeboro begitu takut padanya? VIP yang sebenarnya ada tepat di depan matamu. Beraninya kau memandang rendah dia.
Tidak heran keluarga Smith masih menjadi keluarga kelas 3 di Jadeboro setelah bertahun-tahun. Balas Randall, sangat jelas baginya bahwa hubungan keluarga Smith dan Jonathan tidak begitu harmonis. Dia awalnya menghadiri pesta tahunan keluarga Smith karena Jonathan. Namun, dia tidak perlu lagi menunjukkan kesopanan ketika mereka memiliki nyali untuk memperlakukan Jonathan dengan hina. Jika bukan karena Jonathan, saya tidak akan memberi mereka kehormatan untuk muncul. Swindle, meskipun Miguel ingin menjelaskan, dia tidak menemukan kata-kata. Lagi pula, sebelum Randall muncul, mereka hampir saja mengusir Jonathan dari mansion. Cukup, simpan penjelasanmu. Randall memotongnya dengan lambaian tangan. Saat kesopanan awalnya berubah menjadi kekesalan, Hugo dan Miguel saling memandang. Segera, mereka menyadari apa yang salah. Seketika Miguel mengubah sikapnya terhadap Jonathan. Tuan Goldstein, aku benar-benar minta maaf untuk mencari pada Anda. Itu karena aku tidak tahu identitas aslimu. Izinkan saya menawarkan permintaan maaf atas nama keluarga Smith. Tidak dapat disangkal, dia adalah orang yang fleksibel, karena dia segera membuang harga dirinya untuk meminta maaf kepada Jonathan begitu dia mengetahui situasinya. Kamu minta maaf sekarang, Jonathan menjawab dengan cemberut. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mengambil kotak kayu cendana itu. Karena kamu menolak untuk menerima patung giok lavender ini, aku akan membawanya. Patung giok lavender. Randall membeku sesaat mendengar kata-katanya sebelum meledak dengan bersemangat, Goldstein, maksudmu patung giok lavender yang dijual seharga 300 juta di pelelangan diselenggarakan oleh keluarga Hansley kemarin. Oh, Anda mengetahuinya. Kejutan mewarnai fitur Jonathan. Ya, tentu saja. Randall menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Saya mendengar seorang pembeli misterius membeli patung giok lavender yang diukir oleh Roscoe Chenner sendiri. Jadi ternyata kamu adalah pembeli misteriusnya. Apa? Dia benar-benar membelinya seharga 300 juta. Dalam sekejap, kerumunan itu tercengang. Sebelumnya, ketika Jonathan mengatakan dia membelinya seharga 300 juta, semua orang menghinanya. Tidak ada yang percaya bahwa menantu laki-laki yang masih hidup mampu membayar 300 juta hanya untuk sebuah patung giok. Karena Randall sendiri yang mengatakannya, itu berarti dia tidak berbohong. Siapa bilang aku tidak akan menerimanya? Ekspresi Hugo tiba-tiba berubah. Aku baru saja menguji untuk melihat apakah patung giok lavender itu asli. Tidak mungkin dia menolak patung giok lavender 300 juta. Nyatanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat ornamen yang begitu mahal dalam hidupnya. Sungguh orang tua yang tidak tahu malu, kata Jonathan dengan nada menghina. Sudah terlambat bagimu untuk berubah pikiran sekarang. Dengarkan aku, Jonathan. Itu adalah kesalahpahaman. Hugo buru-buru memberikan penjelasan. Jelas bagi seseorang yang licik seperti dirinya bahwa Jonathan adalah jagoan sejati. Dia orang hebat yang bahkan Randall harus tunjukkan rasa hormatnya. Tidak mungkin itu salah. Paham, jawab Jonathan ketus. Saat aku menawarimu hadiah, seharusnya kau menerimanya. Sekarang, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Tidak ada yang bisa memaksaku untuk menyerah. Dengan itu, dia menyerahkan patung giok lavender itu kepada Josephine. Patung giok lavender ini sekarang menjadi milikmu, Josephine. Mari kita taruh di rumah kita sebagai hiasan. Apa? Dia menjadikan 300 juta patung batu giok lavender sebagai hiasan di rumahnya. Sekali lagi, para tamu tercengang. Sayangnya, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Warna memudar dari wajah Hugo saat dia melawan keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri. Ya Tuhan, mengapa aku membuka mulut dan bertindak sembrono sebelumnya? 300 juta patung batu giok lavender terlepas dari genggamanku begitu saja. Goldstein, saya yakinkan Anda bahwa itu semua salah paham. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Miguel segera keluar untuk menyampaikan perintah. Atur tempat duduk baru untuk Tuan Goldstein. Dia akan duduk di samping Tuan Swindle. Tidak dibutuhkan. Saya baik-baik saja dengan kursi di dekat pintu, jawab Jonathan dengan tenang. Dia meraih tangan Josephine dan berjalan ke pintu. Saat melihatnya kembali ke tempat duduk awalnya, Miguel langsung panik. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, seseorang di luar pintu mengumumkan dengan suara serius, Harrison Seymour ada di sini.